Kalau kita lagi sakit, ada malaikat-malaikat yang mendatangi kita yang jumlahnya ada 4. Nah, sebetulnya mereka itu menghampiri orang yang sakit itu dalam rangka apa ya? Nah, dalam rangka apa? Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini deh. Benarkah ada 4 malaikat yang mendatangi orang sakit? Pemirsa, mungkin bagi setiap orang tak ada yang menginginkan sakit. Bahkan seperti kata pepatah, sehat itu mahal harganya. Bagaimana tidak? Rasa sakit dapat membuat tubuh kita lemah, tak berdaya, dan terpaksa meninggalkan rutinitas sehari-hari. Hal itu pula yang dirasakan komedian Olga Syahputra, artis senior Verasta Subardi alias Pepeng, serta Aminah Cendrakasih. Sakit yang diderita mereka terbilang cukup serius, hingga butuh rehat dalam waktu yang cukup lama. Olga Syahputra bahkan harus menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Singapura karena penyakit meningitis di tubuhnya. Tak hanya Olga Syahputra, artis senior Aminah Cendrakasih juga kini terbaring lemah karena dilanda penyakit glukoma pada kedua matanya. Karena penyakit tersebut, pemeran maknya dalam sidul anak sekolahan ini pun mengalami kebutaan yang membuat dirinya tak berdaya. Jika Olga Syahputra dan Aminah Cendrakasih terpaksa menjalani keseharian mereka di atas tempat tidur, berbeda dengan apa yang dirasakan komedian Verasta Subardi alias Pepeng. Dengan bantuan kursi roda, Pepeng mampu bangkit dari penyakit langka yang ia derita bernama multiple sclerosis. I'll always be there for you. Namun pemirsa, tahukah Anda jika sebagai manusia tak ada alasan untuk sedih dan mengeluh saat diberikan sakit? Justru harusnya kita bersyukur karena hal itu merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bahkan rasa sayang Allah Dia tunjukkan dengan mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Benarkah demikian? Berikut penjelasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit, maka Allah akan mengirimkan kepadanya 2 malaikat. Lalu Allah berfirman, lihatlah apa yang ia ucapkan kepada para penjenguknya. Jika ia memuji Allah dan menyanjungnya, maka kedua malaikat itu melaporkannya kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui. Maka Allah berfirman, aku berjanji untuk hambaku itu, jika aku mewafatkannya, maka aku akan memasukkannya ke surga. Dan jika aku menyembuhkannya, maka aku akan menggantikan daging yang lebih baik darinya dan darah yang lebih baik darinya, dan aku akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta disahihkan Al-Albani. Nah pemirsa, jika kita pernah mendengar tentang hadis adanya 4 malaikat yang mendatangi orang sakit, maka hadis tersebut dapat dikatakan dhaif, karena telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, hanya ada 2 malaikat yang datang. Menurut Dr. Ahmad dalam sebuah buku yang berjudul Yasalunaka fi al-Jinwa al-Hayat dan dikutip dari tabloid Syiar, terdapat 5 hikmah dari sakit yang dialami oleh manusia. Apa saja hikmahnya? Berikut informasinya untuk pemirsa berita Islami masa kini. Hikmah sakit yang pertama adalah sakit merupakan kesempatan untuk kita beristirahat. Karena kecenderungan manusia ketika sehat adalah memperlakukan tubuhnya seperti robot. Ia terus bekerja demi mengejar kenikmatan dan kesenangan materi tanpa henti, namun lupa memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Bahkan ia tidak menyadari bahwa otot-otot yang ada di dalam tubuhnya memiliki keterbatasan. Maka ketika seseorang jatuh sakit, ia memperoleh kesempatan untuk beristirahat sambil melakukan introspeksi dan berpikir untuk memperbaiki pola hidupnya setelah sembuh nanti. Kedua, sakit merupakan pendidikan.
Maksudnya adalah ketika seseorang sakit parah, ia akan memahami saat itu mahal harganya. Karena apabila sedang sakit, ia pun rela mengeluarkan apa saja yang ia miliki demi mendapatkan kesembuhan. Maka ketika seseorang dilanda sakit, ia akan merasakan betapa nikmatnya selalu ditemani, dilayani, disediakan makanan, dan yang paling nikmat adalah selalu dihibur. Dan setelah sembuh nanti, ia akan tahu apa yang harus ia lakukan ketika saudara atau temannya yang sakit. Hikmah sakit yang ketiga yaitu, sakit merupakan teguran atas kesombongan manusia. Ketika sehat, manusia terkadang bertingkah seolah-olah dialah makhluk yang paling tangguh dan paling berkuasa. Namun ketika sakit menimpanya, sekuat apapun manusia dan sebesar apapun kekuasaannya, manusia tidak dapat beranjak dari tempat tidurnya. Maka ketika itu, ia tidak lebih dari tulang dan darah yang hanya dibungkus oleh kulit. Kerabat akan semakin dekat dengan kita. Misalnya ketika seorang anak sakit, orang tua akan semakin sayang dan perhatian terhadap anaknya. Maka sebaliknya, ketika orang tua sakit, sang anak akan semakin sayang dan hormat kepada orang tuanya. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai dua malaikat yang mendatangi orang sakit. Maka dapat kita petik hikmahnya bahwa janganlah bersedih apabila ditimpa sakit. Sebab hal ini adalah bukti rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan pemirsa, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika diberikan sakit, daripada mencelanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu mencela demam, karena sesungguhnya demam itu mengikis kesalahan anak cucu Adam sebagaimana bara api mengikis keburukan besi." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah pemirsa, ketika kita sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa hambanya. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, paling berkuasa. Namun ketika sakit menimpanya, sekuat apapun manusia dan sebesar apapun kekuasaannya, manusia tidak dapat beranjak dari tempat tidurnya. Maka ketika itu, ia tidak lebih dari tulang dan darah yang hanya dibungkus oleh kulit. Kerabat akan semakin dekat dengan kita. Misalnya ketika seorang anak sakit, orang tua akan semakin sayang dan perhatian terhadap anaknya. Maka sebaliknya, ketika orang tua sakit, sang anak akan semakin sayang dan hormat kepada orang tuanya. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai dua malaikat yang mendatangi orang sakit. Maka dapat kita petik hikmahnya bahwa janganlah bersedih apabila ditimpa sakit. Sebab hal ini adalah bukti rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan pemirsa, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika diberikan sakit, daripada mencelanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu mencela demam, karena sesungguhnya demam itu mengikis kesalahan anak cucu Adam sebagaimana bara api mengikis keburukan besi." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah pemirsa, ketika kita sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa hambanya. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi gitu, walaupun kita lagi dikasih sakit tetap harus bersyukur, harus dinikmatin apa yang Allah kasih. Betul sekali, karena memang Allah selalu punya rencana yang indah bagi kita umatnya ketika kita sabar melewati ujian ini, ya. Karena malaikat juga akan nyatet, wah ini orangnya nggak sabar nih, berarti itu akan menghalangi kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Pasti. Betul, karena pasti salah satu hikmahnya kita bisa jadi istirahat kan ketika kita sakit. Terus kalau kita lagi sakit terus kita sabar, dosa-dosa kita diampuni. Insya Allah, ini yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya, sabar semuanya. Amin, insya Allah. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.